Anda tidak menemukan pesan ini secara kebetulan. Hari ini, Anda akan mengungkap 9 tanda yang jelas yang menunjukkan kapan seseorang lanjut usia bersiap untuk meninggalkan dunia ini. Ini adalah pengetahuan yang telah diupayakan oleh para guru spiritual hebat seperti Helena Blavatsky dan Edgar Cayce sepanjang hidup mereka. Tak terhitung banyaknya keluarga yang hidup dalam ketidakpastian, memperhatikan perubahan halus pada orang yang mereka cintai tanpa mengetahui bagaimana menafsirkan apa arti sebenarnya dari perubahan-perubahan ini. Hari ini, Anda akan belajar tidak hanya bagaimana mengenali masing-masing dari 9 tanda suci ini, tetapi juga bagaimana mempersiapkan diri secara emosional dan spiritual untuk menghormati momen transisi ini dengan cinta, kesadaran, dan martabat. Dan apa yang akan saya ungkapkan dalam tanda ke-9 akan sepenuhnya mengubah cara Anda memandang kematian dan tujuan sejati jiwa. Helena Blavatsky, pendiri teosofi dan salah satu visioner terbesar dalam sejarah, menghabiskan puluhan tahun menjelajahi misteri perjalanan antara dunia. Ia menemukan bahwa jiwa tidak meninggalkan tubuh secara tiba-tiba, tetapi mengikuti proses bertahap dan cerdas, mengirimkan sinyal yang jelas yang dapat dikenali oleh mereka yang tahu bagaimana mengamati. Edgar Cayce, yang dikenal sebagai Nabi Tidur, mengkonfirmasi penemuan ini melalui pembacaan psikisnya, mengungkapkan bahwa roh mulai mempersiapkan diri untuk pergi jauh sebelum tubuh fisik menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Yang membuat kebijaksanaan ini lebih luar biasa adalah tidak semua orang mampu merasakan indikator-indikator halus ini. Seseorang harus mengembangkan kepekaan, hati yang terbuka, dan hubungan yang mendalam dengan alam spiritual untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Jika Anda berada di sini, itu karena jiwa Anda sudah merasakan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi selama momen-momen transisi yang sakral ini. Ini bukan sekadar tanda-tanda fisik atau medis yang dapat diperhatikan siapapun. Ini adalah ekspresi dari kebijaksanaan abadi jiwa, sinyal bahwa roh sedang bersiap untuk kembali ke alam yang lebih tinggi dari mana ia berasal. Blavatsky mengajarkan bahwa kematian adalah ilusi yang diciptakan oleh kesadaran yang terbatas, dan bahwa mereka yang mengembangkan persepsi spiritual dapat menyertai seluruh transformasi ini dengan penuh hormat dan kejelasan. Dalam bab-bab berikut, Anda akan menemukan masing-masing dari 9 tanda sakral yang menunjukkan kapan seseorang lanjut usia mendekati transisi besar mereka. Ini bukanlah kebetulan atau gejala acak, melainkan pola universal yang muncul di berbagai budaya dan zaman, yang menegaskan kehadiran kecerdasan yang lebih tinggi yang membimbing setiap kepergian. Anda akan belajar mengenali kapan tubuh fisik mulai melepaskan ikatannya, kapan jiwa memulai pelepasan, dan kapan roh bersiap untuk naik menuju keabadian. Lebih penting lagi, Anda akan memahami bagaimana kehadiran Anda yang sadar dan penuh kasih dapat mengubah momen-momen ini menjadi pengalaman penyembuhan yang mendalam, baik bagi mereka yang pergi maupun bagi mereka yang tetap tinggal. Karena ketika kita benar-benar memahami apa yang terjadi, rasa takut akan lenyap, dan kita mulai menjalani setiap momen dengan rasa syukur yang mendalam yang selamanya mengubah hubungan kita dengan hidup dan mati. Persiapkan hati Anda untuk menerima wahyu-wahyu ini, karena setiap tanda yang akan Anda pelajari mungkin sudah muncul dalam kehidupan seseorang yang Anda cintai. Tanda pertama yang diidentifikasi Helena Blavatsky dalam studinya tentang transisi spiritual adalah pelepasan bertahap dari kesenangan duniawi. Ini bukanlah kesedihan atau depresi biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih misterius. Orang lanjut usia mulai kehilangan minat yang tulus pada aktivitas yang dulunya membawa kegembiraan yang luar biasa. Makanan favorit kehilangan cita rasanya. Musik yang dulunya menggugah jiwa kini tak lagi membangkitkan emosi. Tempat-tempat yang disayangi tak lagi dikunjungi. Blavatsky menjelaskan bahwa ini terjadi karena jiwa, yang merasakan bahwa waktunya di alam ini akan segera berakhir, memulai proses pelepasan alami. Seolah-olah ia dengan lembut melepaskan segala sesuatu yang mengikatnya pada materi. Ini bukanlah penyerahan atau pengunduran diri, tetapi persiapan sadar untuk tahap kehidupan baru. Roh secara intuitif memahami bahwa ia harus membebaskan diri dari keterikatan ini agar dapat naik dengan ringan. Mary, yang berusia 89 tahun, selalu menyukai berkebun. Ia menghabiskan berjam-jam merawat mawar dan berbicara dengan tanamannya. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, ia benar-benar meninggalkan kebunnya. Ketika keluarganya bertanya mengapa ia tidak lagi merawat bunganya,
Ia hanya mengatakan bahwa ia tidak lagi merasakan keinginan itu. Ia tidak sedih atau sakit, hanya berbeda. 3 bulan kemudian, ia meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Edgar Cayce, melalui pembacaan psikisnya, menegaskan bahwa hilangnya minat ini bukanlah patologis, tetapi spiritual. Kesadaran yang lebih tinggi mulai menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi, menyebabkan kesenangan fisik secara bertahap kehilangan maknanya. Ini adalah tanda bahwa jiwa sedang bersiap untuk mengalami kegembiraan dari dimensi yang sama sekali berbeda. Ketika Anda melihat tanda pertama ini pada orang yang Anda cintai, jangan mencoba memaksa mereka kembali ke kebiasaan atau minat lama. Sebaliknya, hargai proses alami ini dan tawarkan kehadiran Anda dengan penuh kasih sayang. Seringkali, hanya dengan berada di sini saja sudah cukup. Di sana, tanpa tekanan, terdapat hadiah terbesar yang dapat Anda berikan. Izinkan mereka mengalami pelepasan ini dengan bermartabat, pahami bahwa ini adalah bagian dari perjalanan suci. Jangan merasa sakit hati jika mereka menunjukkan kurangnya minat pada pertemuan sosial atau kegiatan keluarga. Ini bukanlah penolakan pribadi, tetapi pergerakan batin alami jiwa saat mempersiapkan diri untuk perjalanan besar. Penerimaan dan belas kasih Anda dapat membawa kenyamanan yang luar biasa selama transformasi ini. Bagikan di kolom komentar dari kota mana Anda mengamati, sehingga kita dapat melihat seberapa jauh pengetahuan suci ini menjangkau dan berapa banyak keluarga yang tersentuh oleh wahyu yang dapat mengubah momen-momen terakhir menjadi pengalaman cinta murni. Dan apa yang akan saya ungkapkan tentang tanda kedua akan menunjukkan kepada Anda bagaimana waktu itu sendiri mulai bergeser dalam kehidupan seseorang, menciptakan jembatan antara dunia ini dan dunia selanjutnya. Tanda kedua yang diidentifikasi oleh Edgar Cayce dalam pembacaan psikisnya yang terkenal adalah perubahan mendalam dalam siklus tidur dan bangun. Ini bukan sekadar insomnia atau kelelahan terkait usia, tetapi reorganisasi energi yang menghubungkan orang tersebut dengan dimensi realitas lainnya. Orang lanjut usia mungkin tidur dalam waktu lama di siang hari dan tetap terjaga pada jam-jam yang tidak biasa, terutama di pagi hari, seolah-olah mengikuti ritme yang tidak lagi sesuai dengan dunia ini. Cayce menjelaskan bahwa selama periode tidur panjang ini, kesadaran tidak hanya beristirahat. Ia sedang melakukan perjalanan, mengunjungi alam astral, terhubung kembali dengan orang-orang terkasih yang telah meninggal, dan secara bertahap mempersiapkan diri untuk transisi. Seolah-olah roh sedang melakukan kunjungan pendahuluan ke rumah masa depannya, menjadi akrab dengan realitas yang akan segera dihuninya secara permanen. Margaret selalu bangun pukul 5 setiap pagi. Tetapi dalam 2 bulan terakhirnya, ia mulai tidur hingga siang hari dan tetap terjaga di pagi hari, berbicara pelan kepada dirinya sendiri. Keluarga awalnya khawatir tentang demensia, tetapi ia tetap tenang dan jernih. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia sedang berbicara dengan suaminya yang telah meninggal, yang sedang mempersiapkannya untuk reuni khusus. 2 minggu kemudian, ia meninggal dengan tenang di salah satu pagi-pagi buta itu. Helena Blavatsky memperluas pemahaman ini dengan mengajarkan bahwa tabir antara dunia menjadi lebih tipis bagi mereka yang mendekati transisi. Selama tidur, terutama dalam keadaan hipnagogik antara terjaga dan tidur nyenyak, jiwa dapat mengakses ingatan kehidupan masa lalu, berkomunikasi dengan pemandu spiritual, dan melihat sekilas apa yang menanti di balik kematian. Para pengasuh sering melaporkan bahwa individu berbicara dengan kerabat yang telah meninggal selama momen-momen ini, menggambarkan tempat-tempat surgawi yang mereka kunjungi dalam mimpi, atau terbangun dengan perasaan damai yang mendalam. Ini bukanlah delusi atau kebingungan, tetapi pengalaman otentik dari kesadaran yang sebagian telah selaras dengan dimensi yang lebih tinggi. Jika Anda merawat seseorang yang menunjukkan pola ini, jangan mencoba untuk secara kaku memperbaiki jadwal tidur mereka. Hormati penyelarasan energi baru ini dan gunakan momen terjaga untuk koneksi yang bermakna. Seringkali, percakapan yang paling mendalam terjadi selama jam-jam tenang ini. Ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman. Nyalakan lilin, putar musik lembut, atau cukup duduk dalam keheningan. Kehadiran Anda dapat menjadi jangkar yang mereka butuhkan saat mereka berpindah antar dunia. Sekarang bersiaplah untuk menemukan tanda ketiga, yang melibatkan fenomena emosional yang kuat yang mampu menyembuhkan luka yang telah ada selama beberapa dekade.
Tanda ketiga yang diungkapkan oleh para guru spiritual agung adalah salah satu yang paling mengharukan dan transformatif, rekonsiliasi spontan dengan masa lalu. Helena Blavatsky mengamati bahwa mereka yang mendekati transisi sering merasakan dorongan batin yang mendalam untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai, memaafkan luka lama, dan berhubungan kembali dengan orang-orang yang telah lama mereka jauhi. Ini bukanlah keputusan yang diperhitungkan oleh pikiran, tetapi panggilan dari jiwa, yang tahu bahwa ia harus pergi dengan damai. Saat roh mendekati kebebasan, ia menyadari bahwa kebencian adalah beban yang mencegahnya terbang. Jiwa yang lebih tinggi terbangun dan mengambil kendali, menciptakan peluang untuk penyembuhan. Individu yang sombong meminta maaf, kebencian mereda, dan bahkan yang paling pendiam pun mulai mengungkapkan emosi yang telah lama ditekan. John, 85 tahun, telah terasing dari putra bungsunya selama 15 tahun karena perselisihan warisan. Mereka tidak berbicara, dan seluruh keluarga menderita akibat perpisahan itu. 3 bulan sebelum meninggal, John menelepon putranya dan berkata, "Aku perlu bertemu denganmu. Tidak ada yang penting kecuali cinta kita." Pertemuan kembali mereka dipenuhi dengan air mata dan pelukan. John meninggal 2 minggu kemudian, meninggalkan keluarganya bersatu kembali dan dalam kedamaian. Edgar Cayce mengajarkan bahwa dorongan untuk rekonsiliasi ini berasal dari pemahaman jiwa bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan kelanjutan. Hanya cinta dan ikatan sejati yang akan diteruskan. Kesombongan, kebencian, dan konflik materi adalah beban yang harus dilepaskan. Selama fase ini, orang sering menunjukkan kebijaksanaan emosional yang luar biasa. Kekhawatiran kecil memudar, dan yang tersisa adalah kejelasan tentang apa yang benar-benar penting. Cinta, rasa syukur, dan hubungan yang autentik. Rekonsiliasi ini tidak hanya menyembuhkan jiwa yang akan pergi, tetapi juga seluruh keluarga. Jika seseorang yang dekat dengan Anda mengalami fase ini, sambutlah dengan hati yang terbuka. Jangan mempertanyakan niat atau ragu untuk memaafkan. Anda berpartisipasi dalam proses suci yang dapat mengubah momen-momen terakhir dan memperdalam pemahaman Anda sendiri tentang cinta. Terkadang rekonsiliasi muncul melalui isyarat sederhana, panggilan telepon, surat, pandangan bersama. Yang penting adalah ketulusan, bukan skalanya. Pengampunan yang lahir dalam fase ini membawa kekuatan yang bergema jauh melampaui kehidupan ini. Namun ada tanda keempat, yang bahkan lebih misterius, terkait dengan bentuk intuisi yang menentang logika dan mengungkapkan sifat kenabian jiwa. Tanda keempat yang diidentifikasi oleh para guru adalah lonjakan intuisi yang luar biasa, seringkali diungkapkan sebagai firasat tentang kepergian seseorang. Helena Blavatsky mencatat banyak kasus di mana individu, tanpa diagnosis serius, dengan tenang mengucapkan frasa seperti, "Waktuku sudah dekat," atau, "Aku telah menjalani apa yang seharusnya kujalani." Ini bukanlah ungkapan keputusasaan, tetapi refleksi dari pengetahuan batin yang melampaui kesadaran biasa. Edgar Cayce menjelaskan bahwa jiwa memiliki akses ke catatan akasyik di luar kesadaran. Saat transisi mendekat, informasi ini meresap ke dalam kesadaran, menciptakan perasaan intuitif tentang takdir. Seolah-olah seseorang dapat merasakan jadwal kosmik yang menandai selesainya misi duniawi mereka. Charmaine, seorang wanita berusia 78 tahun yang sehat, mulai mengatur barang-barangnya dan berbicara tentang kepergiannya. Dia memberitahu anak-anaknya bahwa mereka tidak perlu khawatir tentangnya lebih lama lagi. Mereka mengira itu adalah kesedihan, tetapi dia berbicara dengan keyakinan yang tenang. 2 bulan kemudian, pemeriksaan rutin mengungkapkan kondisi jantung yang sudah parah. Dia meninggal dengan tenang 3 minggu setelah itu, persis seolah-olah dia sudah tahu. Intuisi ini tidak boleh disalahartikan sebagai morbiditas, tetapi diakui sebagai peningkatan kesadaran. Orang tersebut tidak merindukan kematian, tetapi mengakui pola yang sudah dipahami jiwanya. Seperti hewan yang merasakan perubahan di alam, kepekaan ini merasakan dimensi yang lebih halus. Blavatsky mengajarkan bahwa mereka yang mengalami intuisi ini seringkali adalah jiwa-jiwa yang berevolusi secara spiritual dengan hubungan yang kuat dengan diri mereka yang lebih tinggi. Ketika seseorang yang dekat dengan Anda mengungkapkan firasat seperti itu, dengarkan dengan penuh hormat. Jangan mengabaikan atau membantahnya.
Gunakan momen-momen ini untuk memperdalam percakapan, berbagi kasih sayang, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Mereka yang merasakan waktu mereka sudah dekat seringkali memiliki wawasan mendalam untuk ditawarkan. Jika Anda sedang menjalani perjalanan ini bersama orang yang Anda cintai, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, karena hal itu dapat memberikan penghiburan bagi orang lain. Sekarang bersiaplah untuk tanda kelima, yang melibatkan transformasi dalam tatapan yang mengungkapkan kedekatan dengan alam malaikat. Tanda kelima yang dijelaskan oleh Helena Blavatsky adalah salah satu yang paling agung, perubahan bercahaya di mata. Sulit untuk dijelaskan, namun tak salah lagi bagi mereka yang menyaksikannya. Tatapan memperoleh kedalaman yang tenang, terkadang cahaya lembut, seolah-olah memantulkan cahaya dari alam lain. Seolah-olah jiwa mulai bersinar melalui bentuk fisik. Edgar Cayce menjelaskan bahwa ini terjadi ketika tabir antara dunia menjadi semakin transparan. Orang tersebut mulai merasakan kehadiran spiritual, melihat melampaui realitas fisik. Mereka mungkin menatap ruang yang tampak kosong atau berbicara tentang kerabat yang telah meninggal, malaikat, atau pemandangan surgawi. Ini bukanlah halusinasi, melainkan pengalaman otentik kesadaran yang selaras dengan alam yang lebih tinggi. Michael, 82 tahun, selalu pragmatis dan skeptis. Namun menjelang akhir hayatnya, ia berbicara tentang pengunjung bercahaya yang datang menemuinya. Matanya memancarkan kedamaian, dan ia sering menatap apa yang orang lain anggap sebagai kekosongan, tersenyum lembut. Ia memberitahu keluarganya bahwa ibunya, yang telah meninggal 40 tahun sebelumnya, datang untuk mempersiapkannya untuk pertemuan kembali mereka. Seminggu kemudian, ia meninggal dengan tenang, tatapannya masih bercahaya. Blavatsky mengajarkan bahwa pertemuan-pertemuan ini nyata dan merupakan bagian dari transisi alami. Jiwa-jiwa yang telah meninggal sering kembali untuk membimbing dan menyambut mereka yang mendekati kematian, memastikan tidak ada seorang pun yang melakukan perjalanan sendirian. Ketika Anda menyaksikan perubahan ini dalam tatapan orang yang Anda cintai, dekati dengan penuh hormat. Jangan menantang pengalaman mereka atau mencoba menarik mereka kembali ke realitas biasa. Izinkan mereka untuk berbagi, dan tawarkan kehadiran Anda sebagai jembatan antara dunia. Terkadang, sekadar memegang tangan mereka sudah cukup. Tatapan bercahaya ini juga merupakan anugerah bagi mereka yang tetap tinggal, mengungkapkan kesinambungan kehidupan setelah kematian dan menggantikan rasa takut dengan kekaguman. Sekarang kita beralih ke tanda ke-6, yang mengungkapkan pergeseran perilaku yang begitu mendalam sehingga tampaknya menyingkap sifat sejati jiwa. Tanda ke-6 yang diamati oleh para visioner adalah transformasi perilaku yang luar biasa, munculnya kedamaian dan keringanan yang mendalam. Helena Blavatsky mencatat bahwa individu yang dulunya tegang, suka mengontrol, atau cemas sering mengembangkan ketenangan yang mengejutkan semua orang. Perubahan ini tidak dipaksakan, tetapi alami, seolah-olah esensi sejati jiwa akhirnya bebas untuk muncul. Ia mengekspresikan dirinya sendiri. Edgar Cayce menjelaskan bahwa ketika pembebasan mendekat, jiwa melepaskan pola perilaku lama. Kekhawatiran tentang masa depan kehilangan relevansinya. Keterikatan pada harta benda memudar. Yang tersisa adalah kesederhanaan, rasa syukur, gerakan lembut, dan sering tersenyum. Teresa selalu dikenal sebagai sosok yang sulit dan kritis. Namun di bulan-bulan terakhirnya, ia berubah. Ia berterima kasih kepada orang lain atas tindakan kecil, memuji perawatan yang diterimanya, dan tertawa dengan mudah. Cucu-cucunya, yang dulunya merasa terintimidasi, kini mencari kebersamaannya. Ia meninggal dunia meninggalkan kenangan yang benar-benar berubah. Blavatsky mengajarkan bahwa keringanan ini muncul ketika jiwa mengantisipasi kebebasan. Gerakan melambat, suara melembut, dan kebijaksanaan yang tenang memenuhi ruang. Rasa syukur meningkat, bukan dari nostalgia, tetapi dari penghargaan tulus atas setiap momen yang tersisa. Seringkali, mereka yang tidak pernah menunjukkan kasih sayang menjadi terbuka dalam menunjukkan kasih sayang. Hambatan emosional larut, memungkinkan koneksi murni. Jika Anda menyaksikan transformasi ini, terimalah sepenuhnya. Ini mungkin kesempatan terakhir untuk mengenal orang tersebut dalam bentuknya yang paling autentik.
Ciptakan kenangan, hargai momen-momen ini, dan biarkan keringanan ini menyentuh hidup Anda. Hal ini sering menyebar ke seluruh keluarga, mengingatkan semua orang tentang apa yang benar-benar penting: cinta, hubungan, dan kedamaian. Tanda ketujuh yang diidentifikasi oleh para guru melibatkan fenomena yang menarik, perilaku intuitif hewan menjelang transisi. Helena Blavatsky mengamati bahwa hewan sering bertindak berbeda di sekitar mereka yang mendekati kematian. Ini bukan imajinasi, tetapi refleksi dari kepekaan energi hewan yang meningkat. Edgar Cayce menjelaskan bahwa hewan dapat merasakan perubahan dalam aura manusia jauh sebelum gejala fisik muncul. Mereka merasakan pergeseran energi vital saat jiwa bersiap untuk melepaskan diri. Inilah sebabnya mengapa seekor anjing tiba-tiba menolak untuk meninggalkan sisi seseorang, atau kucing yang biasanya jauh mulai tidur di samping mereka setiap malam. Kucing Rose, Prince, selalu menyendiri. Tetapi 2 bulan sebelum kematiannya, ia mengikutinya kemana-mana dan tetap berada di samping tempat tidurnya hingga akhir. Pada hari kematiannya, ia tetap berada di sampingnya seolah-olah menjaga perjalanannya. Blavatsky mengajarkan bahwa hewan, yang tidak dibebani oleh pemikiran yang kompleks, mempertahankan hubungan yang lebih murni dengan alam halus. Mereka merasakan kehadiran spiritual dan sering berfungsi sebagai pelindung selama transisi. Banyak keluarga melaporkan bahwa hewan peliharaan berduka mendalam setelahnya, yang menegaskan kedalaman ikatan ini. Jika hewan peliharaan menunjukkan perilaku protektif ini, biarkan saja. Jangan mengusir hewan tersebut. Akui perannya dalam memberikan kenyamanan dan keamanan. Kehadirannya dapat menciptakan lingkungan yang damai bagi semua orang yang terlibat. Bagikan pengalaman Anda, karena cerita-cerita ini dapat memberikan kenyamanan bagi orang lain. Sekarang kita sampai pada tanda ke-8, yang melibatkan perubahan fisik halus yang mencerminkan reorganisasi energi yang mendalam. Tanda ke-8 yang dijelaskan oleh para visioner melibatkan transformasi fisik lembut yang menandakan pergeseran energi yang mendalam. Blavatsky mengamati bahwa tubuh mulai mendistribusikan kembali energi vital saat transisi mendekat. Edgar Cayce mencatat fluktuasi suhu yang tidak biasa, terutama tangan dan kaki yang dingin, bahkan di lingkungan yang hangat. Ini menunjukkan energi terkonsentrasi di organ-organ pusat untuk mendukung kesadaran selama transisi. Kulit juga mungkin tampak lebih pucat atau agak tembus pandang pada waktu-waktu tertentu. Albert selalu memiliki anggota tubuh yang hangat, tetapi di bulan-bulan terakhirnya, tangan dan kakinya tetap dingin. Tes medis tidak menunjukkan kelainan apapun. Beberapa minggu sebelum kematiannya, kulitnya terkadang tampak hampir bercahaya. Tanda-tanda ini mencerminkan persiapan tubuh untuk pelepasan. Blavatsky menjelaskan bahwa energi ditarik kembali ke pusat-pusat vital, memungkinkan transisi terjadi dengan lancar. Perubahan ini biasanya menyebabkan sedikit ketidaknyamanan, karena kesadaran terfokus ke dalam. Selama waktu ini, nafsu makan seringkali menurun secara alami. Jangan memaksa makan atau minum. Jaga agar orang tersebut merasa nyaman dan hangat, tawarkan selimut, kaos kaki, atau pijatan lembut. Tindakan sederhana ini menyampaikan kasih sayang selama proses internal yang intens. Kenali perubahan ini bukan sebagai penyebab kekhawatiran, tetapi sebagai tanda kebijaksanaan tubuh yang mempersiapkan diri untuk perjalanan yang harmonis. Sekarang kita sampai pada tanda ke-9 dan terakhir, yang paling sakral dari semuanya, yang mengungkapkan tujuan sebenarnya dari kematian dan mengubah pemahaman kita tentang kontinuitas. Tanda ke-9 yang diidentifikasi oleh para guru adalah manifestasi kehadiran bercahaya dan persekutuan langsung dengan dunia spiritual. Blavatsky dan Cayce sepakat bahwa di hari-hari terakhir, banyak individu membentuk hubungan yang intens dengan alam yang lebih tinggi, melihat dan berinteraksi dengan makhluk cahaya, pemandu, dan orang-orang terkasih yang telah meninggal. Ini bukanlah halusinasi, tetapi pengalaman otentik kesadaran yang terbebas dari batasan fisik. Orang-orang mungkin berbicara tentang cahaya yang bersinar, lorong-lorong emas, pemandangan surgawi, atau malaikat yang datang untuk menjemput mereka. Mereka mungkin tersenyum, mengulurkan tangan, atau menyebutkan nama-nama orang yang telah lama meninggal. Blavatsky mengajarkan bahwa komunikasi ini meyakinkan baik orang yang akan meninggal maupun mereka yang tetap tinggal.
Jiwa tahu bahwa ia tidak sendirian, dan keluarga menerima bukti nyata bahwa orang yang mereka cintai aman. Ketika kita mengenali 9 tanda ini, kematian berhenti menjadi tragedi dan menjadi transisi yang sakral. Setiap tanda mengungkapkan kecerdasan yang lebih tinggi yang membimbing setiap kepergian dengan cinta. Jika Anda telah mencapai titik ini, itu karena Anda memiliki kepekaan dan keterbukaan terhadap kebenaran ini. Ini bukan kebetulan. Anda ditakdirkan untuk membawa pengetahuan ini, untuk mengubah perpisahan menjadi momen cinta dan pertumbuhan. Dengan menghormati tanda-tanda ini, Anda menawarkan martabat dan kasih sayang di ambang batas terpenting jiwa. Jika kebijaksanaan ini menyentuh Anda, bagikanlah. Berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak ajaran, dan beri komentar tentang tanda mana yang paling beresonansi. Ingat, kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan yang lebih besar, dan sekarang Anda tahu bagaimana mengenali kapan perjalanan itu akan dimulai.